Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Arif, NIM 206118047 dari jurusan Pendidikan Fisika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait mengenai arus listrik. Nah, pembahasan saya yang pertama ini adalah daya listrik. Nah, apa itu daya listrik? Nah, daya listrik adalah besar usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam memahami definisi dari daya, saya ilustrasikan sebagai berikut. Di mana di sini terdapat dua orang di dalam satu lintasan. Di sini adalah orang pertama dan ini adalah orang kedua. Yang dimana orang pertama ini di dalam lintasan dia berlari, sedangkan orang yang kedua di dalam lintasannya dia berjalan. Nah, kedua orang ini menempuh jarak itu sejauh 10 meter. Nah, pada kasus ini usaha yang dilakukan oleh kedua orang tersebut itu adalah sama, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak sejauh 10 meter itu adalah berbeda. Nah, besar usaha yang dilakukan tiap satuan waktu inilah yang disebut dengan daya. Kenapa bisa waktunya berbeda? Karena orang pertama itu dia berlari di dalam lintasan, otomatis pergerakannya lebih cepat. Nah, sedangkan orang kedua ini itu berjalan. Tentunya perbedaan waktu di sini akan terlihat. Itulah yang dinamakan dengan daya. Kan daya itu tadi kita bisa katakan adalah besar usaha yang dilakukan tiap satuan waktu, sehingga kita bisa tuliskan dengan P sama dengan W per T, yang dimana P di sini adalah daya, satuannya watt, sedangkan W di sini adalah usaha, satuannya adalah joule, sedangkan T di sini adalah waktu, satuannya second.
rumus daya listrik ini kita juga bisa kombinasikan dengan hukum Ohm, yang dimana P sama dengan V dikali I, yang dimana P adalah daya, V adalah tegangan, satuannya volt, dan I adalah arus listrik, satuannya ampere. Nah, di sini V kita bisa jabarkan V itu tak lain adalah I dikali R. Nah, sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumus P sama dengan V ini adalah I kali R dikali I. Nah, sehingga P sama dengan I kuadrat kali R. Nah, kita bisa dapatkan rumus-rumus ini dari rumus di sini kita bisa kombinasikan dengan rumus hukum Ohm, yang dimana P sama dengan I dikali V. Nah, ini merupakan rumus hukum Ohm, yang dimana P di sini adalah daya, satuannya watt, V I di sini adalah arus listrik, satuannya ampere. Kemudian V di sini adalah tegangan, satuannya volt. Nah, dari rumus ini kita juga bisa jabarkan yang dimana V ini tak lain adalah I dikali R. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam persamaan di sini, sehingga P sama dengan I dikali V adalah I kali R, I kali R, sehingga P sama dengan I pangkat 2 dikali R. Dari rumus-rumus di sini kita juga bisa pakai semua. Nah, tergantung dari variabel yang ada. Misalkan, saya ambil contoh soal. Yang dimana Ani sedang melakukan usaha sebesar Ani. Usaha itu kita simpulkan sebagai W, sebesar
750 joule. 750 joule. Dengan waktu yaitu selama 5 menit. Waktu adalah T. Nah, 5 menit. Ditanyakan berapa daya yang dibutuhkan, P. Nah, jika di dalam soal terdapat variabel W dan T, maka rumus yang digunakan adalah yang ini. P sama dengan W per T. P sama dengan W 750. Nah, T-nya itu 5 menit. Nah, dalam satuannya T itu adalah sekon atau detik, sehingga kita rubah dari 5 menit di sini kita rubah ke dalam detik, yaitu dengan cara dikali 1 menit kan 60 detik. Nah, 5 menit berarti dikali 60 sama dengan itu 300 detik atau 300 sekon. Nah, 750 ini dibagi 300 sehingga berapa hasilnya? 750 dibagi 300, yaitu hasilnya 2,5 watt. Satuan dari daya adalah watt, sehingga kita bisa tuliskan hasilnya 2,5. Nah, ini jika kita gunakan rumus yang ini, yang dimana P sama dengan W per T. Nah, contoh lain lagi ketika kita menggunakan rumus yang lain. Misalkan sebuah televisi LCD memerlukan tegangan itu sebanyak 220 volt. Tegangan V sama dengan 220 volt. Kemudian dan dibutuhkan arus listrik itu sebanyak 1,2 ampere. Arus listrik itu adalah I, 1,2 ampere. Nah, tanyakan berapa besar daya yang dibutuhkan. Jika dalam soal itu terdapat variabel V, tegangan, dan I, arus listrik, maka rumus yang digunakan itu adalah yang ini. Sehingga kita bisa tuliskan P sama dengan I dikali V. I nya berapa? I nya itu 1,2 dan V nya itu 220. Nah, 1,2 dikali 220 berapa hasilnya? Hasilnya yaitu 264 watt. Itulah tadi materi mengenai daya listrik. Pada pembahasan kedua kali ini, saya akan membahas mengenai hukum Joule. Hukum Joule di sini pertama kali dikemukakan oleh James Prescott Joule. Dia menyatakan bahwa pembentukan panas per satuan waktu berbanding langsung dengan kuadrat arus. Nah,
hukum Joule di sini menuliskan bagaimana tenaga diubah ke dalam tenaga termal yang ada di dalam suatu penghantar. Ini merupakan suatu proses yang tidak dapat dibalik, hanya bisa berlangsung secara searah. Nah, dari hukum tersebut kita bisa tuliskan persamaan yang dimana W sama dengan V dikali Q, yang dimana W di sini adalah usaha atau energi, satuannya Joule, dan V di sini adalah tegangan, satuannya volt, dan Q di sini adalah muatan yang dipindahkan, satuannya Coulomb. Nah, kita bisa jabarkan dari rumus di sini, yang dimana Q di sini tak lain adalah Q sama dengan I dikali T. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus W sama dengan V dikali I adalah I kali T. Sehingga kita bisa tuliskan I dikali T. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke dalam contoh soal. Misalkan sebuah kipas angin membutuhkan sebuah tegangan itu sebesar V. Berapa tegangannya? Saya ambil di sini tegangannya itu 12 volt. Kemudian membutuhkan arus listrik itu sebesar berapa ampere? I saya ambil di sini I adalah 0,75 ampere. Nah, berapa daya yang dibutuhkan dalam selang waktu 1 menit? 1 menit. T-nya itu adalah 1 menit. 1 menit kita ubah ke dalam detik, yaitu sebesar 60 sekon. 60 detik atau sekon. Nah, yang ditanyakan kan W. W adalah W itu sama dengan V kali I kali T, sehingga W sama dengan V itu kan 12 volt, 12 I nya 0,75, T nya berapa? T nya 60. Berapa hasilnya di sini? Ini berapa? Hasilnya itu adalah 264 volt. 4 volt. W itu adalah watt. Nah, baik. Itulah tadi pembahasan mengenai hukum Joule.